yakni taharah. Sebelum kita memulai, maukah minta tolong fokus perhatikan materi, nanti ada kuisnya, pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab sebentar dikasih hadiah. Hadiahnya itu bukber bersama di jam 12. Oke, bisa diperhatikan? Perhatian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Yang jawab salamku, saya doakan semoga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah. Kita doakan ya. Yang jawab salamku dengan semangat, kita doakan 3 tadi doanya, panjang umur, sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Allah. Kita ulang yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillahilladzi an'ama bi nikmatil iman wal islam. Wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah, karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, khususnya nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga kita masih sempat diperkumpulkan di kegiatan pesantren Ramadan. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang diutus oleh Allah sebagai Nabi, pemberi rahmat, sekaligus sebagai contoh turi teladan untuk kita semua. Semoga kita semua yang ada di ruangan ini mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sebelum kita memasuki materi, maka dulu dengar kini, maksudnya apa kini? Coba beda, kalimat apa ini? Soibah. Kalimat soibah. Kita mulai ya. yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sekarang kita kasih naik buku pesantren kilat. Ada semua buku pesantren. Kita kasih naik. Jadi kita masuk di materi apa namanya ini? Tahara. Siapa yang sudah tahu tahara? Tahara, pengertiannya itu tahara adalah bersuci. Kira-kira kalau tidak suci orang atau masih ada najisnya, kira-kira diterima sholat atau tidak? Ada berapa najis? Ada berapa najis? Atau hadas? Ada tiga atau dua? Ada tiga atau dua? Ada dua. Hadas kecil dan hadas besar. Dimaksud dengan hadas kecil ada yang sudah tahu? Hadas kecil itu ketika kita buang air ke kecil, buang air besar. Kita ambil contoh begini. Ketika Pak Ilham masuk ke dalam masjid, lalu sholat 2 rakaat, sholat sunnah, lalu maukah sholat wajib tapi maukah buang air kecil. Jadi langsung lari ke WC, tapi tidak ambil air wudhu langsung sholat wajib. Kira-kira diterima? Tidak. Bagaimana solusinya itu? Harus diambil, harus berwudhu dulu. Beda dengan najis besar atau hadas besar. Ada yang tahu hadas besar? Bukan, belum tepat. Hadas besar. Ya, bagi laki-laki. Hah? Bagi perempuan. Bagi laki-laki apa? Bagi laki-laki. Sebut semuanya dulu, sampainya benar. Belum benar. Belum. Oke, baik. Jadi aku jelaskan. Ya, jadi kalau dimaksud dengan hadas besar itu laki-laki, ialah mimpi basah. Mimpi basah. Mimpi basah. Ada yang sudah masa begitu, masa puber. Beda nak. Ini namanya mimpi basah. Enggak apa-apa, jadi aku jelaskan. Supaya sah nanti sholat sana. Supaya sah nanti sholat tak bisa. Jadi bagi laki-laki itu keluarnya yang namanya air. Iya, air yang berwarna putih. Berwarna putih. Itu diwajibkan mandi wajib. Sebaliknya juga perempuan. Jika perempuan sudah memasuki yang namanya dalam istilah gaulnya haid, itu diwajibkan mandi apa namanya? Mandi wajib. Sebentar kasih tahu kita cara-caranya mandi wajib. Ada yang sudah tahu niatnya kan? Dimulai dari niat berwudu. Coba kalian sama-sama kalau perhatian. Bisa diam. Maukah dengar ketika kita terkena
hadis kecil atau kotoran kecil. Bagaimana kita cara tak membersihkannya? Mandi. Yang bisa di sini praktekkan, saya kasih makanan sebentar. Tapi harus dimakan jam 12 siang. Kalau tidak dimakan, berarti kusimpan di berbuka puasa. Oke, siapa yang bisa praktekkan? Coba beda. Ada yang tahu niat berwudu? Coba beda, kita baca sama-sama niat berwudu. Abata. Oke, jadi kalau terkelaki yang namanya najis kecil, bisa ambil air wudu. Baru yang pertama ketika kita bangun tidur baru mau sholat, yang tidur pakaian kana. Jangan sampai ada najis bekas-bekas buang air kecil atau buang air besar yang tinggal. Otomatis kira-kira mau diterima sholat atau tidak? Mau diterima sholat atau tidak? Mau. Kalau mau harus diganti baju baru berwudu. Oke, kita masuk di materi. Kita sudah ditulisnya. Ya, tulis sebentar. Yang tidak menulis tidak kasih hadiah. Hadiahnya itu yang dingin-dingin. Yang dingin-dingin itu yang berwarna. Kalau diminum di jam 12 siang, aku gila haus. Oke, kita lanjut. Sudah? Saya kasih waktu 10 detik. Yang kiri, Bu. Yang ditulis di namaku. Namaku tidak penting bagi kalian. Sudah? Yang ditulis di namaku. Sudah? Ditahu aja bilang paling jelek di sini. Oke, kita mulai. Oke. Pengertian bersuci. Saya bacakan dulu, baru kita tulis sebentar. Oke. Pengertian bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab disebut taharah. Jadi bersuci dalam bahasa Arab disebut tahara, yang berarti membersihkan diri dari najis dan hadas, baik secara fisik maupun spiritual. Bersuci dalam syarat sahnya ibadah, terutama sholat. Allah memerintahkan umat Islam untuk senantiasa menjaga kebersihan dan aspek kehidupan. Jadi Allah itu nasuka di semua lah. Tapi persyaratannya kalau mau nasuka Allah harus bersih, bebas dari najis dan hadas. Najis dan hadas dan harus terbebas dari najis dan hadas. Oke, semua disayang Allah tak? Kalau misalnya disayang kisah Allah tak, apa diminta pasti dikabulkan. Apa mau diminta? 2 1 miliar. Apa?
harus ki bersuci. Yang kedua detik nakal. Iya. Lanjut. Yang penting saja, yang penting. Bisa dua, yang penting kita simpulkan saja. Yang penting saja. Segala aspek kehidupan. Jadi kalau mau dikabulkan doa tetap harus berpakaian rapi. Kalau pagi sholat harus harum. Kalau misalnya sholat di sini, anggaplah saya sholat baru tidak mandi kak, baru di sampingku ada rapi sama Reski. Kira-kira nak cium di bau kaki. Kira-kira fokus di sholatnya atau tidak? Oh, yang tadinya maka dapat pahala langsung dapat dosa. Tidak jadi karena terganggu di lantai kedua, maka dapat pahala tapi dosa mah. Iya. Dosa karena tidak kuganti pakaianku karena masih ada hadas kecil najis. Lanjut. Simpulkan saja, bisa ditulis dua, bisa ditulis satu. Yang intinya di sini yang paling penting. Yang paling penting saja kita tuh. Ya, betul. Lanjut. Yang belum kita lihat di buku kita. Berarti ya, kira-kira mau bisa ya Allah. Kalau mau bisa ya Allah, bagaimana sikapnya? Bagaimana sikapnya? Ribu atau tenang?
mandi wajib. Dan yang ketiga itu tayamum. Kenapa ada tayamum di sini? Tayamum ini semua. Tayamum itu ketika kita tidak mendapatkan air. Ketika mau sholat tidak dapat air. Ya, begini cara ambilnya. Cara ambilnya orang bertayamum kan, angkat bila ini tak dikasih begini tangan tak. Dikasih begini tak, angkat ini meja juga. Ini baru digosok di muka, baru digosok di tangan, baru digosok di tangan. Itu sudah sah sholatkan. Kalau tidak ada air. Jadi kita lanjut. Kita terus dulunya. Ya. Ahmed yang sebentar yang perhatikan di berwudu. Wudu dalam kurung, mandi wajib dalam kurung, tayamum dalam kurung. Iya. Kalau misalnya dihafal ini, kan salah satunya mau kita tulis. Salah satunya mau. Yang pertama itu niat wudu. Yang kedua membersihkan wajah. Yang ketiga membasuh kedua tangan hingga siku. Poin keempat, apa yang dibacanya? Mengusap sebagian kepala. Dan yang kelima itu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Bagaimana itu mata kaki? Siapa yang tahu? Ini yang gambar apa ini? Gambar apa ini? Gambar benar, bukan naik. Bukan giveaway yang mau ini. Gambarnya benar. Dan yang selanjutnya itu tertib mengikuti urutan langkah di atas. Saya kasih waktu lagi. Sudah kasih waktu baru Ahmed yang meraktekkan di berwudu. Orang sabar di saya tahu. Ulama di saya semua kan? Nah, berarti harus bersabar. Fokus, topan kembali di tempat. Penono PAPL, topan, no pala. Iya. Tahu nih, biar fokus, terus semangat, pasang mata, pasang telinga, lihat aku ganteng. Iya, sebentar tuh, ini video kita semua kirim di YouTube, kirim di TikTok. Maka dari itu harus fokus. Tidak boleh serius menaulah. Ini dikirim di YouTube. Kalau misalnya bagus kita rata bisa dapat uang nanti. Yang kedua, nama sekolata lagi. Baik Maria pandangannya iya diposting di YouTube-nya SD Impres Orang Tua 1. Maka dari itu
cantiknya itu yang baju merah. Cantiknya itu yang baju ungu. Nggak cari semua. Cari semua baju merah. Iya. Kalau kita misalnya Nabi lagi, oke kenalan deh, wajib kenalan. Bukan siapa-apa. Orang ini lanjut. Oke, kalau begitu bisakah kita contoh bagian perempuan di sini? Cara dulu, baru selanjutnya bagian laki-laki. Oke, bisa? Oke, Kansa. Ini kita. Di sini Kansa mau mencontohkan ambil air wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Oke, kita mulai dari apa dulu, Kansa? Membaca. Hai teman-teman. Perhatikan teman-teman, Kansa ingin mempraktekkan cara mengambil air wudhu agar kita terhindar dari najis kecil. Oke. Nah, mulai dari niat berwudhu. Ya, mulai kita perhatikan Kansa. Kita dengar. Ya, kita dengar. Sebentar tunjuk. Oke, yang pertama berwudhu bagaimana? Wow. Begini, ini angkat pila air, tuangkan air keran ini, air di masjid. Keran coba bagaimana cara. Perhatikan teman-teman semua. Sudah tangan apa lagi? Coba beda perhatikan. Bagi berapa kali kumur-kumur? Sudah kumur-kumur apa? Hah? Hidung. Berapa kali hidung? 3. Sudah hidung? Muka. Sudah muka apa lagi? Tangan sampai bagaimana tuh? Bagaimana? Sampai siku ini. Tangan kanan dulu atau tangan kiri? Tangan kanan. Baru sudah lanjutannya itu apa? Hah? Telinga. Sudah telinga apa? Hah? Apa yang namanya? Iya. Berapa kali? 3 kali? Sesudah. Bagaimana itu kakinya? Ya, membasuh kedua kaki dengan atau sampai di mata kaki. Tapi persyaratannya begini ya. Ini anggaplah kaki tetap harus dikasih masuk dari kananta. Dibersihkan juga supaya hilang kotoran yang manusia. Supaya bisa mengerti. Bisa sekarang Ahmed. Cara berwudhu yang benar. Oke, sekarang bagian laki-laki. Di sini kita. Oh, di sini. Sekarang Ahmed lagi. Mempraktekkan cara berwudhu yang benar untuk menghilangkan hadas kecil yang di belakang Aikan sebentar tunjukin anda di talqin. Ku kasih makan ki gula-gula yang paling manis. Oke, mulai. Caranya bagaimana dulu? Ahmed, tuangkan ki air. Niatnya dulu lah bagaimana? Niat berwudhu. Oke, setelah mengucapkan niat, lalu masuk, ambil air untuk begini. Nah, sekarang ambil air untuk bagaimana dulu? Berapa kali tuh? Benar ini tuh, benar ambil air untuk jari-jarinya. Baru sudah tangan apa lagi, Ahmed? Apa lagi?
Sudah hidung, apa lagi? Muka. Sudah muka, apa lagi? Hah? Betul, tangan. Sudah tangan? Sudah tangan? Sudah tangan? Jin? Sudah jin apa lagi? Jin? Sudah telinga? Bagaimana caranya itu? Jadi tepuk tangan dulu untuk saudara kita Ahmed. Sama saudari Ansa. Oke, sebentar dikasih hadiah. Hadiahnya itu yang manis-manis ketika berbuka puasa. Benar atau salah itu? Benar. Kita lanjut dengan apa lagi? Dengan sudah ditulis? Sudah? Oke, lanjut. Sekarang bagian di sini kutunya sebentar bagian sini. Jadi sekarang kita masuk di mandi wajib. Mandi perhatian. Pasang mata, pasang telinga, lihat aku. Bohong. Oke, sekarang lanjut di mandi wajib atau mandi junub. Yang pertama itu mandi wajib ialah mandi besar, dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Yang ini tulis di kita, mandi wajib diperlukan setelah hal berikut. Kita jangan tulis ini karena belum pikir. Karena ini juga belum pikir. Ini masalah kita tulis. Dua. Di sini kalau misalnya perhatian, ini pelajaran. Perhatian fokusnya harus positif. Kalau misalnya sudah bikin semua menikah, kita logikakan melangkah ke depan. Bisa kita boleh berpikiran begitu puasa. Ketika itu, kalau misalnya berhubungan suami istri harus mandi wajib atau mandi junub. Ini keluar air mani. Ini yang dibilang laki-laki mimpi basah. Harus mandi wajib. Ini yang kita tulis perempuan. Keluar selesainya haid atau nifas. Iya, betul sekali. Beda. Kita ini kalau orang maka jelaskan yang lebih intim. Yang anu saja ini, yang masih di logika baru kita ambil. Oke? Ini keluarnya air mani. Harusnya mandi wajib. Kalau ini perempuan ini saja. Ya. Ketika juga itu, kalau misalnya meninggal dunia atau saya meninggal dunia bisa. Kalau misalnya saya meninggalkan, harus dulu dimandikan, mandi junub supaya tidak ada najis dan hadas. Karena ini jasadku, maukah bertemu sama Allah? Malu-malu kah? Kalau tidak,
mandi jenazah atau mandi junub. Itu diwajibkan kalau orang menikah. Supaya ya betul. Lanjut. Sudah ditulis. Kasih ditulis ini ditulis. Kalau perempuan ini. Sebentar, kulihat nih tulisannya yang paling lengkap, yang paling bagus, ada hadiahnya. Hadiahnya itu ayam mati. Iya, kalau buka puasa, sama-sama mati makan. Iya, baru mau gini kita bangun. Kita pegang ini, telapak tangan dan kita sentuh, baru kita tiup dulu debu itu, yang paling halus, baru di muka, baru di tangan. Itu di saatnya sholat. Kesimpulannya Mam, kesimpulannya mau iya, sedikit. Iya. Yang intinya saja kita perhatikan. Menghafal begitu betul. Lanjut. Sebentar tuh yang paling tenang ada di kuliah, yang paling tenang tidak main-main. Mau kasih hadiah. Yang jalan-jalan ada di mana? Bayangkan dulu, bayangkan kita membayangkan sesuatu yang manis. Yang manis itu bukan saya. Yang bayangkan yang manis. Apa itu? Iya, kamu jadi bilang manis. Yang manis itu kayak apa? Kayak mar.